Halo, selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Siska Sujoyo di dalam Bincang Bisnis 3 Jam. Bapak Ibu, kali ini saya mau mengajak seorang pengusaha kondang Indonesia, ya, seorang Bapak Anton Teddy, pengusaha atau founder dari TX Travel, ya. Oke, saya mau menyapa dulu nih siapa yang sudah hadir. Oh, ada Pak Budi, Pak Frans Budi. Selamat pagi, Bu Nina, pagi. Ya, hari ini kita mau belajar banyak lewat apa yang bisa Pak Anton kita perbincangkan dengan Pak Anton, ya, bagaimana kita bisa menjadi pemenang, ya, walaupun kita sedang di rumah saja kondisi saat ini. Oke. Selamat pagi di Lojim, Ibu Pauming, selamat pagi. Pagi semua. Senang sekali bisa hadir, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ya, nanti kita ikuti bagaimana sih siasatnya, strateginya untuk bisa keluar sebagai pemenang di saat-saat seperti ini. Walaupun kita hanya di rumah saja, ya. Karena pada saat kita di rumah aja ini kita dikasih banyak waktu, ya. Kita dikasih banyak waktu untuk apa? Untuk merenung, mencari jati diri. Kadang kita membuat dream. Kadang kita punya tujuan-tujuan yang kita lupakan. Nah, itu kita recall lagi, kita panggil lagi supaya kita bisa tahu, oh, ternyata tujuan kita tuh maunya ini. Ya, selama ini dengan kita bekerja, dengan kita beraktivitas, mungkin kita lupa. Ya. Nah, inilah saat yang terbaik, Bapak Ibu. Lalu untuk apa lagi? Untuk kita upgrade diri. Ya, kita bisa memperbanyak ilmu. Jadi kita berinvestasi leher ke atas, Bapak Ibu. Banyak sekali sekarang e-course, ya, online dengan biaya terjangkau, ya. Kita bisa memilih topik-topik yang kita butuhkan supaya kita bisa menjadi pemenang nanti. Misalnya Anda karyawan, Anda butuh apa? Misalnya butuh public speaking, saya butuh public speaking, ya. Atau misalnya Anda pengusaha, Anda butuh apa? Sekarang ini semua branding, semua promosi, ya, ada di sosial media. Mungkin sebagai pengusaha Anda butuh bagaimana caranya untuk membawa bisnis Anda ke arah digital. Bagaimana membawa promosi Anda lewat sosial media. Nah, itulah yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu, ya. Ikut webinar, ikut training, ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu. Karena kondisi begini, mau nggak mau kita dibawa ke arah online. Dulu jarang sekali orang meeting lewat Zoom. Padahal Zoom itu sudah ada, Bapak Ibu. Sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Zoom, ya, Zoom meeting, Skype meeting, itu sudah ada, tapi belum banyak digunakan orang. Nah, sejak kita harus di rumah aja, mau nggak mau semua pekerjaan kita alihkan ke online. Nah, karena itulah sekarang ini banyak sekali orang menggunakan Zoom untuk meeting, menggunakan Zoom untuk webinar, ya, atau juga bisa menggunakan platform-platform yang lain. Itulah, Bapak Ibu. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri kita, ya, bukan kita cuma melihat, oh, si ini sudah mendapatkan sudah Zoom, sudah melakukan training lewat Zoom, tapi kita cuma nonton doang. Nah, kita harus coba juga, Bapak Ibu. Nah, ini Pak Anton sudah hadir. Oke, halo Bu Mary, Mary Lily sudah join. Nah, ini dia Pak Anton. Tar, muka saya belum keluar nih. Bentar. Oh, belum keluar. Di Oke, saya sudah sih, Pak. sudah. Oke, yes. Mantap. Apa kabar Pak Anton? Selalu baik, selalu sehat, selalu bersemangat. Hari ini 8 kali. Oh ya, hebat. Saya senang sekali ngeliat Pak Anton. Tiap kali saya nonton IG live Pak Anton, selalu dengan penuh semangat, penuh senyum. Wah, keren banget. Hebat Pak Anton. Thank you nih Pak Anton sudah menyiapkan waktu nih. Walaupun hari ini 8 kali maraton berarti Pak Anton, ya. Setiap hari, Bu. Kemarin 7. Iya, kemarin 7. Minggu lalu rekor 10 kali ada satu hari. Rata-rata
678 gitu. Waduh, itu 6 7 8 udah 6 jam 7 jam itu dari jam kerja di kantor tuh Pak ya. 8 jam Istri, 9 jam. istri saya komplain, papi nggak di rumah aja kerjanya, jam 7 udah mulai beres-beres, karena mulai pertama jam 8, selesai jam Oke, 10, 9 atau 10 malam, coba. Ya manyun istri baru saya. walaupun di rumah aja ini merasa dicuekin ya Pak. Ah, hebat nih benar-benar. Pak Anton, boleh nih Ya, ceritain sedikit teman-teman nih yang hadir di sini latar belakang Pak Anton. Itu di belakang ada tulisan TX Travel tuh ya. Teman-teman, Pak Anton adalah founder dari TX Travel. Pasti udah pada ini kenal kan TX. ya apa namanya, personal branding, personal branding. Mantap. Oke, mungkin saya mulai dari, saya seneng dengan jalan-jalan ini karena papa saya diajak saya. Saya lahir dan besar di Sukabumi, sampai SMP. Lalu pada waktu kelas 2 SD, papa saya ajak saya ke Jakarta Fair, dan saya jatuh cinta dengan dunia travel karena gara-gara Jakarta Fair gitu ya. Dan Oh, dari sana udah nggak bisa ditahan lagi. That's my passion, that's my blood, that's my life gitu ya. wah Udah, hebat. Dari kecil berarti ya. ya dari kecil, dari kecil. Oke. Hebat. Lalu udah um, yang saya tahu kan baru TX Travel nih. Yang lain-lain bagaimana Pak di dunia traveling ini? Eh, Sebenarnya saya mendirikan adalah satu-satunya perusahaan yang B2C kepada Mm-mm. customer langsung adalah TX Travel. Nah, perusahaan Mm. yang lain adalah B2B. Dan Oke. kalau orang melihat bahwa wah TX besar banyak gitu ya, karena Mm-mm. saya kembangkan sebagai franchise. Nah, Mm. tapi induk perusahaannya lebih besar lagi. Nah, itu namanya adalah Jakarta Express. Jarang umum tahu Jakarta Express adalah travel grosir pertama di Indonesia tahun 91 berdirinya. Kalau Oh. TX, kalau TX 2004 berdirinya. Saya banyak melakukan fokus hanya di bisnis travel saja. 2019 saya membuka satu platform. Saya berpikir tuh begini, saya umur 60, lalu apa sih yang mau dilakukan kalau udah umur 60 gitu ya? Mm-mm. Saya pengen meninggalkan sesuatu, pengen dikenal sebagai orang apa. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi Mm. tahun 2019, 15 Juli 2019 saya membuka, me, me, menawarkan kepada teman-teman travel agent untuk memakai sistem saya yang sudah saya pakai selama 5 tahun untuk menghandle 12.000, saya sebut partnership dengan travel agent. Tapi kan produknya saya sendiri. Nah, tahun lalu itu saya buka semua orang tidak perlu invest bikin sistem lagi, tapi join dengan sistem saya, pakai bendera sendiri. Oh. Ibaratnya gitu ya, misalnya nih, saya buka warung kopi Mm-mm. namanya Anton Teddy, lalu saya undang ibu, apakah itu pesaing saya, apakah itu Mm. apa yang saya undang. Biasanya kan kalau warung kopi ngundangnya apa? Rujak, Mm. ketoprak, sate, begitu ya untuk komplimen. Kalau ini enggak, saya jual kopi, saya ngundang kopi juga. Kenapa? Oh gitu. Supaya supaya saya cuma melihatnya satu, di sisi saya adalah biarlah orang-orang yang suka minum kopi ke saya juga nyobain kopi-kopi yang bagus yang ada gitu kan. Dengan Mm. begitu akhirnya kan pilihan, dan yang paling Jadi penting banyak pilihan. betul, dan yang paling penting adalah saya bisa memberikan opsi kepada Mm-mm. reseller saya yang 12.000 itu, dia bisa beli apa aja. Yang penting itu kan, satu adalah saya kurator sendiri bahwa produknya harus bagus. Berkompetisi Mm. nggak apa-apa.
Staff saya marah-marah, ngadu sama istri saya ya, karena kita suami istri di kantor gitu ya. Ini nih Bu, si Pak Anton masukin produk orang lain ya, kita kalah begini nih. Saya diam, lalu saya bilang, gimana Mi? Istri saya bilang, benar juga sih, kamu kalau nggak ada produk kompetitor, kamu diam-diam kan karena laku. The only one, orang datang mau minum kopi hitam ya dikasihnya kopi hitam, udah selesai. Satu macam. Ternyata ada kopi hitam di tempat lain lebih murah, lebih gede ukurannya, lebih enak. Coba gimana? Akhirnya ya seru. Itu yang menurut saya adalah di dalam kita sekarang hidup dalam keadaan yang namanya sharing ekonomi. Sharing ekonomi adalah saling bantu, termasuk saling bantu dengan kompetitor. Jadi tahun lalu saya charter pesawat, lalu saya mengajak 3 charter pesawat saya joinkan dengan satu konsorsium, lalu ikut lagi dengan yang lain lagi 2 pesawat gitu ya. Jadi saya cuma dibagi load saya, karena saya udah di kantor udah 100-an staff, 150-an staff, saya agak sedikit berat. Tempat nggak ada, yang lain sebagainya. Padahal tempat itu rukonya udah 2 gitu. Masa saya mesti jadi 3, 4 segala macam. It not make sense. Karena pada akhirnya yang saya dapatkan sama. Profit marginnya segitu-segitu aja. Nggak bakal bisa. Kalau saya handle sendiri lebih banyak, nggak juga. Pada prakteknya nggak juga gitu. Setelah dipotong kiri kanan tetap lebih menyenangkan adalah udah. Nah, saya masih ingat papa saya itu mengatakan begini. Salah satu pelajaran yang paling susah saya mengerti di papa saya adalah pada waktu dia mengatakan begini. Coba lihat di pasar pagi, papa saya itu jualan elektronik, retail elektronik shop gitu ya, di Kota Sukabumi. Papa saya bilang, mari kita lihat ke Glodok, ke ke Glodok ya, daerah-daerah situlah. Papa saya bilang, lihat, papa seneng dengan si A. Papa tahu si A itu nggak punya barang B. Kenapa papa beli ke si A? Karena papa yakin dia akan cariin barangnya yang bagus. Harganya lebih mahal karena dia harus ada cuan. Tetapi papa udah senang sama si A. Si A pasti tanggung jawab. Kalau yang dikasih itu jelek, si A tanggung jawab. Nah, saya sekarang tanggung jawab. Kurasiin, cek barang-barang yang masuk. Saya tanggung jawab. Orang beli ke saya, mau pakai nama TX, mau pakai nama agent mana, segala macam. Saya nggak peduli. Tapi saya membuat, seperti begitu. Itu yang ternyata efeknya apa? Pasarnya jadi gede. Jadi gede. Itu. Nah, ini Blue Ocean nih, Pak. Saya bikin yang namanya Red Ocean, saya tebarin garam, jadi Blue Ocean. Jadi Blue Ocean. Keren. Itu tahun 2019 saya melakukan 2 hal. Satu adalah itu, yang kedua adalah 11 November 2019 saya bikin reseller. Reseller itu konsepnya sebenarnya resellernya bukan konsep baru, konsep lama seperti property agency, property marketing agency. Satu yang punya kantor, ratusan bahkan ribuan yang marketingnya nggak usah punya kantor, tapi tetap jualan. Profit sharing dengan yang punya kantor. Insurance agent, satu yang punya kantor, ratusan ribuan yang marketingnya, agentnya sama. Travel agent satu, ratusan ribuan yang agentnya sama-sama. Jadi saya disidang berkali-kali, karena saya ikut asosiasi ini, ikut asosiasi itu. Saya nggak melakukan salah, nggak takut disidang. Apa betul Pak Anton mengizinkan orang yang tidak punya izin travel, jualan produk travel? Betul. Itu melanggar hukum. Saya bilang, betul itu melanggar hukum. Kalau agennya ini jualan sendirian. Tapi kalau agennya menginduk kepada yang punya izin, melanggar hukum nggak? Tidak, ya udah dismiss. Dua kali. Aduh, saya apalagi saya ini
apa ya? Saya ini sebenarnya low profile. Saya maunya low profile. Tapi ya begitu. Maunya saya low profile, high profit High gitu ya. profit, nah itu Iya. paling enak. Iya. Tapi nggak tahu kenapa saya kemana-mana dikenal orang, kemana-mana Oke. ada ini, ada kadang-kadang saya nggak kenal, dia kenal saya gitu ya. Artinya adalah orang spotlight. Saya ada di spotlight. Apa aja yang saya lakukan kalau nggak bener, waduh bahaya gitu. Iya. Bahaya. Wah, keren, keren. Gimana TX Travel, Pak? Kenapa? Itu kan kalau apa banyak outlet tuh, Pak. Iya, 200-an. 200-an. Oke, kedepannya ada rencana pengembangan outlet lagi, Pak? Pengembangan outlet ada aja sambil jalan, tapi saya sudah tidak fokus kepada pengembangan outlet lagi karena apa? Satu adalah semua outlet yang dibuka saya pilih secara personal. Jadi saya liatin, jadi misalnya ibu mau buka TX, tentunya pertama dites segala macamnya, setelah itu finalnya akan ketemu saya. Nah, saya mau lihat seperti apa, semangatnya apa, purpose-nya apa, cocok nggak? Kedua adalah Dipilih. tempatnya di mana? Ya, dipilih, handpick Bu. 85% ditolak. Oke, 85% ditolak. Hmm. Artinya yang punya travel itu adalah pilihan semua. Pilihan semua, makanya jarang tutup Bu. Betul, betul. Karena udah pilihan pasti kan udah yang top lah gitu. Iya, iya. Iya. Jadi Pak, dulu itu saya kan main interior juga. Nah, Yes. dulu itu saya pernah mengerjakan TX Travel. Yang di mana? Kalimalang. Kalimalang. Ya, 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 ya. Itu Pak Sam, orang Batak. Iya, betul Pak Sam. Iya, iya. Iya, makanya saya inget banget nih TX Travel brandingnya gitu. Tapi saya baru kenal Bapak baru sekarang belakangan ini, Pak. Iya. Tapi bersyukur gara-gara ada IG Live, jadi kita bisa kenalan. Betul. Kalau enggak mana Betul. bisa sih diundang sama ibu. Mau kenalan sama ibu aja mungkin susah Bu. Ibu nggak kenal saya gimana? Terbalik kali Pak. Bapak yang orang ini selebriti. Oke, ini teman-teman sudah banyak yang hadir. Terima kasih teman-teman ya yang sudah hadir sini. Kita mau ngobrol dengan Pak Sam mengenai ini nih Pak. Saya tertarik banget sama kata-kata di foto Bapak. Untuk keluar sebagai pemenang tergantung dari apa yang kamu lakukan ketika di rumah aja. Ketika di rumah aja ini loh yang gimana Pak penjelasannya nih? Ya, jadi saya melihat itu begini. Saya mau cerita bagaimana saya mau jadi inspirasi buat orang lain. Pada saat saya minggu pertama tinggal di rumah, saya stres. Istri saya bilang, si papi linglung katanya. Kenapa? Nggak ada kerjaan. Saya nggak tahu mau ngerjain apa. Saya punya main bisnis charter pesawat sudah stop tanggal 25 Januari. Saya mulai di rumah itu adalah tanggal 15, tanggal 16 Maret. Jadi sampai awal-awal minggu pertama Maret itu saya masih keliling, Bu. Masih keliling, masih ke Padang, masih ke Palembang, masih ke Jambi. Dan saya masih ada program untuk pergi ke Balikpapan, ke Samarinda gitu ya. Dan mendadak setelah itu saya harus stop. Bisa bayangkan orang yang biasa aktif lalu stop. Nah, saya linglung. Ya, linglung dalam arti kata saya bingung gitu ngapain. Mulai menghitung, saya kalau menghitung atas nggak bisa lihat juga karena ini plafon satu lembar tutup gitu kan. Iya, jadi ngitungnya ke ubin di bawah. Ini ada berapa keramiknya gitu. Udah lihat di atas, turun. Pokoknya berusaha untuk begini. Lalu karena saya juga cukup aktif sebenarnya di Instagram, tapi kan saya nggak pernah live IG gitu. Lalu saya mulai ngeliat, ada yang live IG, lihat begini. Oh iya, udah diem, nggak menarik gitu ya. Ada yang menarik, pelototin gitu.
terus lihat TV yang terpapar, yang meninggal, yang aduh, nyut-nyut. Kadang-kadang saya berpikirnya, aduh ini kapan nyampe ke waktunya saya gitu ya. Jadi makanya saya merasa stres. Lalu satu hari ada yang ngajakin Zoom. Zoom apa lagi Zoom? Saya bilang ini ajarin, oke, saya diajarin, udah. Lalu saya mulai, aduh ternyata rada susah bikin Zoom itu nggak bisa one person operator. Nah kalau ini kan kita one person operator, ibu sendiri bisa jalan, saya sendiri nggak bisa jalan gitu ya. Nah lalu mulai saya kan punya staff yang memang ada di digital, lalu ada di teknologi, dan ada yang apa ya namanya, yang tukang bikin konten, yang tukang video segala macam. Tapi gara-gara dirumahkan kan dia di sana, saya di sini nggak bisa. Lalu dia bilang, Pak, udah Bapak IG aja. Terus saya bilang IG, nanti gimana? Siapa yang mau dengerin? Ya nanti lihat, nanti ada orangnya yang dengerin. Oh begitu. Jadi gimana bikinnya? Bapak ngomong aja lah. Bapak kalau disuruh ngomong kan nggak bisa berhenti punya. Oh ya udah ngomong. Saya ngomong gitu ya. Saya ngomong pertama, saya ngomong sendirian, tapi nggak seru. Dia bilang, Pak, bukan begitu maksudnya. Panggil orang, ajak orang. Oh ajak. Apa? Bapak mau ngomong sama siapa kan? Ajak orang. Wah, saya mulai mikir siapa yang rada high tech dikit gitu ya, supaya bisa gitu. Mulailah ngomong. Nggak taunya rame, rame. Dari situ saya bilang, wah kalau begitu saya buka call a friend gitu. Siapa nih yang saya kan punya komunitas Billionaire Mindset 2014 ini, membernya sekarang ada 20 ribuan gitu ya. Jadi cukup banyak teman-teman. Nah, udah saya panggilin Pak Tung lagi sakit. Panggilin Pak Andri Wongso, iya mau, ayo Panton. Wah, saya bilang mantap. Panggil ini, panggil itu. Nggak taunya seru Bu, makin lama makin seru. Nah, lalu saya bilang di minggu pertama ini kan testing, nge-zoom juga, pakai hangout juga, pokoknya dicoba ini. Tapi ini yang paling enak. Facebook, YouTube nggak enak. Ini yang paling enak. Kita bisa interaktif gitu kan, berdua paling tidak. Ada yang nemenin Bu. Kalau yang Facebook sama itu nggak ada yang nemenin gitu kan. Iya, sendirian kayak begitu. Terus kalau di Zoom saya nggak begitu suka untuk publik karena terlalu open. Banyak yang masuk yang kita nggak kepuguhan gitu ya. Aduh, jadi capek. Nah, minggu ke-1 saya mulai ketemu benang merahnya. Oh, kalau begitu ngomongnya yang ngasih semangat, ngomongnya yang bermanfaat. Biarlah semua yang denger itu semangat. Oke, udah mulai saya undang kiri kanan. Yang diundangnya gaptek Bu. Aduh, gimana? Saya bilang itu coba klik yang di atas ini. Dia bilang nggak ada. Cek belum follow, saya punyanya jelas mah nggak keluar gitu kan. Aduh, belum lagi ada gangguan internet gitu ya, belum lagi ini itu. Tapi sekarang saya overall menyenangkan, mungkin 90% sukses gitu ya. Dan ini yang menyenangkan. Kalau kita udah bisa seperti begitu, terus saya bilang, misalnya ketemu sama ibu, terus saya bilang, Bu, saya puji-puji aja, semua orang saya puji gitu. Jadi dia tuh saya bilang, Bu, saya biasanya nggak muji loh Bu. Jadi tapi ibu tuh luar biasa. Jadi ibu bagus nih, analisanya bagus, jawabannya tertata rapi. Orang suka kalau di Instastory. Jadi ibu Instastory yang bener, iya kasih semangat, iya. Maksud saya supaya Instastory saya bukan cuma saya doang gitu kan, biar banyak Instastory. Waduh, nggak taunya sekarang Bu ada satu hari 28 Bu jam Instastory. Iya, Instastory yang teman-teman bikin 28 gitu. Wah, seneng. Terus orang bilang gara-gara Pak Anton, gara-gara Pak. Saya bilang nggak apa-apa, ya, nggak usah di-quote nama saya, nggak usah di-quote. Paling tidak saya seneng gitu ya. Segala macam. Kemarin saya pakai kan nyoba kiri, nyoba kanan, hari ini pakai lighting gitu ya. Nah, biasa pakai ini nggak enak. Tapi dia bilang, oh Pak Anton gaya tuh pakai ini, ikutan. Saya bilang, lu kalau mau beli tanya dulu.
kenapa Pak? Ini copot melulu, nggak enak nih, saya balik lagi ini. Aduh, dia bilang, saya udah beli. Tapi senang Bu, senang. Inilah yang namanya menularkan semangat kebaikan, Semangat. semangat gitu ya. Nah, gara-gara dari situ orang mulai berpikir, kan mulai minggu pertama mah acak-acakan Bu, segala macam logo di Betul. atas juga enggak Bu. Belum Kenapa ada. logo di atas? Karena tiap kali saya tempel logonya dibacanya terbalik gitu. Gimana? Anak saya bilang, printingnya papi dibalik. Oh bisa printing Iya. dibalik. Tapi kan nggak bisa printing dibalik gitu. Ibu pernah printing terbalik? Kan mungkin nggak juga. Saya nggak pernah kepikir situ. Saya bilang nggak Oke. pernah. Nah, mulai dari situ minggu kedua, minggu pertama itu sehari 2 kali, Bu. Minggu Oke. kedua saya lihat, wes, ini nih murid-murid udah mulai ikutan, seru. Tapi saya bilang, Udah mulai. kalau muridnya juga 2 sehari, gurunya juga 2 sehari, itu bukan guru. Kalah Guru ya. itu kasih lihat lebih bagus, lebih banyak gitu. Persoalan ada benar atau enggak apa-apa. Saya Iya. minggu kedua 4 kali. Oke. Wah, Naik. ada yang bilang Pak Anton gaspol gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa. Pokoknya saya mulai gitu. Nah, mulai dari situ saya mulai mikir, Bu. Bagaimana saya bisa memberikan sesuatu value kepada teman-teman. Jangan cuma dengerin kita cekakak cekikik gitu, tapi nggak ada value-nya, nggak ada hasilnya. Lalu saya mulai minggu ketiga, saya dari 4 menjadi 6. Minggu ketiga itu ada 6 itu udah pasti standar. Tapi seringnya 7, ada 1 hari malahan 10. Waduh, exhausted Bu, 10 kali, bayangin. Iya. Waduh, makan itu cuma 5 menit, istri saya ngomel-ngomel, gila lo gitu. Tapi saya diem aja, cuma dia bilang, iya nggak apa-apa lah, seneng katanya. Dia lihat saya tidur juga cukup gitu ya, yang penting makanya dia supply obat-obatan, Ciapo terus Bu. Nah, mulai di minggu ketiga saya mulai berpikir, kalau begitu saya mengeluarkan tematik. Mulailah kayak sekarang itu tematik. Pagi saya khusus di kalangan travel. Yang saya undang orang-orang travel semua. Oh, orang bingung. Kok bisa sih si ini biasanya susah ngundang ini. Si ini kok bisa, Pak Anton kok bisa ngundang orang ini mau, wah seneng. Makin lama makin banyak nonton. Terus mereka tuh seringkali bertanya, Pak Anton gimana caranya ngundang mereka? Saya bilang, kamu ini nggak mikir sih, semua sekarang itu ada di rumah. Iya. Iya kan? Iya. Jadi cuma kita schedule-nya aja, cocokin. Schedule-nya cocok, udah bisa, ada di rumah gitu ya. Saya ngundang temen yang ada di Stockholm. Saya nggak bisa undang jam 8.50, dia masih jam 2 pagi. Dia nggak bisa. Dia jam 2 pagi gitu kan. Saya bilang, enggak. Oke, saya ngalah. Saya acaranya adalah saya bilang, kamu bangun jam berapa? Enaknya jam berapa? Ya kita lagi liburan nih kayak begini. Kalau liburan kayak begini kita bangunnya jam 9. Ya udahlah, saya jam 11, jam 12 ya. Berarti di sini kurang lebih jam 4 gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kita adjust gitu. Tapi senang menghadirkan ini, kemarin heboh menghadirkan Korea gitu ya. Kalau kita dengar, kita kan udah banyak dengar yang namanya drama Korea, drakor. Kalau lihat drakor, kalau ibu kan ngelihat yang cowoknya, kalau saya kan ngelihat ceweknya gitu kan. Saya bilang, saya udah pilih nih, ini cewek pokoknya cakep banget gitu ya. Karena saya udah gembar-gembor nih cewek cakep nih, cewek agent di Korea gitu ya. Nyampe ke dia jadi malu. Dia bilang, Pak Anton, tomorrow I will also accompany by my boss, bukan my boss, my manager and my colleague. Saya bilang, why? Why I only invite you. I don't invite your manager, your colleague. No, because I'm malu katanya. Jailah malu. Yeah, everybody asking me katanya. You must present yourself very nicely. Pak Anton already promote the beautiful girl from Korea. Katanya. Wah. Seru. Nah, yang kayak begitu akhirnya saya mulai travel. Lalu saya ada mentor, lalu yang terakhir minggu kemarin
bikin yang namanya tanya properti hari Minggu, kesehatan seminggu sekali. Ada lagi nanti hari Minggu ini obrolannya ini luar biasa, lucu juga. Pak Jarod Wijanako. Pak Jarod Wijanako itu adalah seorang dalam tanda petik evangelis, pendeta. Tapi dia mengarang buku banyak sekali. Ada satu buku yang waktu minggu kemarin tuh kita lagi ngobrol. Pak, bukunya Bapak apa aja sih? Ini nih, ini gitu. Ada yang nyeletuk di situ. Pak, itu bukunya apa sih? Ada tulisan seks katanya. Ya, saya aja nggak kelihatan. Saya bilang, Pak, benar Pak, Bapak ada buku tulisannya itu sih apa sih Pak? SEX. Gitu. Oh iya, selingkuh dan X dan seks. Dikasih lihat begini. Wow, udah gitu kan, udah selesai. Setelah itu DM, Pak, kita bahas sama Pak Jarod tentang selingkuh dan seks katanya. Waduh, saya bilang. Tapi dia adalah seorang evangelis, dia seorang pendeta. Jadi bisa dibayangin kan, satu judul yang apa ya namanya, bombardir begitu ya, judulnya wow banget, tapi yang bawain adalah pendeta. Wah, saya seru. Itu setiap seminggu sekali kita bawaan. Jadi kayak obrolan malam gitu ya. Yang begitu-begitu saya mulai melihat lagi. Terus yang paling terakhir adalah saya melihat banyak teman-teman yang punya barang nggak bisa jualan, banyak yang teman-teman nggak punya barang mau jualan. Nah, ini lagi ketemu lagi, saya bilang udahlah, Tuhan bikin saya jadi saluran berkat gitu kan ya. Disuruh jualan, saya kalau ditanya saya nggak mau jualan, saya fokusnya travel gitu ya. Tapi ya kayak begini ya udahlah, ayo saya promosiin, saya saya kumpulin, jadiin reseller, saya latih, ayo kamu melatih ini. Tapi senang, akhirnya kayak begitu. Gitu Bu, jadi nah apa yang kita mau bikin tadi contoh, kalau saya mau menghasilkan baik, saya selalu bilang kalau kita mau punya panen buah duren, tanamlah biji duren. Mau buah durennya apa? Montong, musangking, medan. Nah, tanamlah. Kalau kita nanamnya biji semangka, lalu mengharapkan jadi duren, kan pasti nggak jadi. Ya mungkin. Oke. Ayo, silakan. Jadi kalau kesimpulannya tadi, berarti kita di rumah aja nih banyak yang bisa kita lakukan ya Pak? Aduh Bu, ini ya kalau menurut saya Bu, kalau menurut pribadi saya, tidak ada posisi sekarang yang lebih bagus daripada sekarang, karena yang namanya, ya saya ambil contoh ya, Pak Denny Santoso, kalau dia bikin seminar, puluhan juta Bu ya, puluhan juta. Yeah. Paling murah 7-8 juta. Sekarang dia ngomong tiap hari gratis, Bu. Aduh, itu Pak Roy Sakti. Kalau dia bikin seminar 10 juta, 12 juta, 15 juta. Sekarang bikin berapa? 1 juta gitu kan. Aduh. Patung bikin puluhan juta juga yang mahalnya. Dia jual berapa? Dia bilang, saya donasikan. Coba Bu, aduh itu. Pokoknya asal kita mau rajin aja. Jadi sekarang persoalannya adalah, teman-teman mau rajin nggak? Teman-teman mau belajar nggak? Kalau nggak mau belajar, dikasih gratis juga nggak bisa, gitu. Iya, banyak yang gratis sekarang, tapi kalau nggak mau kita ikutin, nggak mau kita pelajari, ya nggak masuk-masuk. Kita nggak akan menambah ilmu, ya. Padahal di rumah kan nggak ngapa-ngapain juga. Jadi kan memang waktunya ya, ini waktunya supaya kita bisa mengupgrade ilmu kita nih. Kayak begini kan saya jadi dapat informasi, dapat info, dia dapat value dari Bapak yang harus saya ikutin nih, bahwa semangatnya nih hebat banget nih Pak. Bu, saya semangat karena saya muda Bu. Gitu ya, saya juga masih muda Pak. Kita harus, tapi bener Pak, kalau kita merasa kita muda pasti semangat. Jangan merasa kita udah tua, udah umur berapa, nggak usah dipikirin. Itu cuma masalah penulisan doang di KTP, ya nggak Pak? Keren. Nih, ada pertanyaan kah buat Pak Anton? Terima kasih yang sudah hadir di sini. Banyak orang travel nih Pak yang hadir Pak. Oh,
biasa, biasa. Nah, saya melihat khusus untuk orang-orang travel ya, sebenarnya bukan khusus untuk orang travel juga, untuk pebisnis maupun yang kerja. Sekarang adalah waktunya kita untuk upgrade diri. Upgrade-nya ya nggak usah keluar duit, punya banyak yang gratis-gratis. Jadi kita bisa belajar ya. Saya melihat mulai sekarang ada yang belajar branding dari Pak Subianto, ya, itu juga bagus. Ada belajar yang namanya dari saya tuh sekarang suka bingung. Kompas.com mungkin nggak ada yang langganan koran lagi sekarang gitu ya, korannya nggak ada yang beli di tengah jalan lagi, nggak ada orang yang jalan ke sana karena semua di rumah ya. Sekarang pada ini semua apa namanya iya Iga Live semua. Vina Bu sehari 3 kali Bu, waduh keren, saya bilang luar biasa. Jadi ini kesempatan untuk belajar sama banyak orang. Saya merasa tidak pernah seperti bersemangat seperti sekarang begini dibandingkan dengan yang lain. Saya kenapa bersemangat? Bayangkan ya, saya kenalan dengan orang Aceh, saya kenalan dengan orang Papua, dan di satu event yang sama gitu ya. Jadi saya luar biasa. Ada teman-teman yang saya siaran 7 kali, ikutan 7 kali. Saya bilang gila, iya kamu nggak ngertiin, ngapa-ngapain, nggak pengen lihat. Pak Anton tuh sebenarnya ngerjainnya apa sih, kok bisa kuat begitu gitu ya. Berarti ada penasaran tuh Pak. Iya, berhari-hari. Kemarin Mas Dipta ini udah mungkin sekitar 3-4 minggu ikut terus tiap hari. Kemarin dia disuruh apa gitu, dia bilang harus nyetir, jadi dia nggak ikut sekali, nggak ikutnya sekali Bu, saya punya miss sekali. Minta maafnya berkali-kali. Saya bilang Mas Dipta, jangan bikin saya risih. Kenapa mesti bikin? Iya, biasa kan saya nyapa. Ya, saya bilang nggak usah, nggak apa-apa. Kita santai aja. Ada gunanya diambil gitu kan. Sambil lewat didengerin. Yang bermanfaat silahkan. Kalau nggak bermanfaat ganti channel gitu kan ya. Iya. Berarti sekarang ini juga waktu yang tepat untuk menambah networking ya Pak? Menambah teman-teman. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya contohkan seperti kayak begini ya? Makanya ini satu adalah ini saya nggak bisa jualan apa-apa nih sekarang ya, karena airportnya, kalau saya bilang airport ditutup, sekarang dibuka. Kemarin begitu banyak orang yang antri, nggak bisa jualan tiket, ternyata bisa jualan tiket. Nggak tahu itu beli tiketnya di mana. Travel agent nggak bisa jual tiket. Jadi sistem kita itu jadi belinya harus ke airline langsung. Nah, apa yang saya bisa lakukan pada waktu tidak ada transaksi apa-apa? Ya udah saya branding, ngomong dengan semua orang, sehari ngomong banyak ke sana ke sini, networking kemana-mana gitu ya. Saya ngomong siapapun yang undang, sama seperti kayak Ibu, satu kehormatan. Setiap orang yang mengundang saya appreciate, respect banget. Kenapa? Saya ngerasain Bu, susahnya ngundang orang Bu, segimana gitu kan. Begitu Ibu ngomong, saya nggak tanya Ibu siapa, di mana, kita kenal apa enggak. Saya cuma bilang iya, tanggal berapa, cocokin tanggal, itu aja. Kenapa? Iya, makanya. Karena saya merasa saya ada orang yang nggak menolak saya, ada orang yang nggak respon, yang mungkin nggak kebaca atau gimana. Makanya saya sekarang menanamkan kebaikan. Saya mau diperlakukan setiap orang yang saya undang, saya mau direspon. Begitu juga setiap kali saya diundang, saya respon. Saya nggak tanya dari mana, ngapain, topiknya apa, enggak. Pokoknya tanggal berapa, jam berapa, bisa atau enggak, ganti sampai bisa gitu kan. Iya. Gitu. Iya, makanya terima kasih banget nih Pak Anton. Saya berterima kasih. Dan di sini luar biasanya juga saya bisa berkenalan dengan follower ibu bisa berkenalan kepada saya, dan itu menjadi satu interaksi gitu ya. Betul. Itu biasa Bapak Ibu. Saya melihat inilah yang namanya ekonomi sharing. Di dalam zaman ekonomi sharing, perbesar pasar, kerjasama dengan kompetitor. Nggak ada orang sampai bingung. Pak Anton, kerjasama sama temen bener, kerjasama sama pesaing nggak pernah denger. Saya bilang, ya kamu ilmunya masih cetek, belum itu. Itu ilmu tingkat lanjut ya Pak.
Tingkat lanjut, iya. Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang setuju kasih tepuk tangan ya. Wah, kasih tepuk tangan. Kalau susah tepuk tangan, jempol juga boleh. Jempol aja, nah, betul. Karena memang ke depannya arahnya nanti pasti ke sana. Semua ke sana. Semua ke sana, betul. Saya melihat yang sudah jelas sekarang ya Bu ya, bahwa persaingan bisnis itu, saya ambil contoh. Teman saya beli masker 1 juta. Masker 1 juta. Terus saya bilang, dia ngomong ke sayanya adalah, ngasih taunya adalah bukan pada waktu 1 jutanya beli. Udah nggak bisa jual. Baru ngomong ke saya, bro, biasa kan lu ada ide. Kasih tahu dong kira-kira mesti gimana. Ini beli 1 juta, sisa 700.000. 700.000 piece, Bu. Bayangin, bukan tinggal sisa 70. Bukan sedikit. Bukan sedikit. Masih banyak. Terus saya bilang, gimana lo begitu? Terus saya tanya, lu jualannya gimana? Ya biasa, online, di marketplace, segala macam. Lu punya reseller nggak? Apa tuh reseller? Lu punya dropshipper nggak? Apa itu dropshipper? Cailah, saya bilang. Lu kayak begitu, ya udah saya ajarin dulu aja, itu aja. Udah beres diajarin mengenai dropshipper, mengenai reseller, konsep kerja sama. Ya. Baru dia bilang, oke. Gua nggak ngerti, gua nanya lagi ya. Iya. 2 hari dia bilang, bos, hebat lu. Kenapa? Yang daftar banyak. Yang jualan banyak. Gua punya nggak laku. Maksudnya, ya toko gua nggak laku, tapi yang jualan banyak. Dia bilang, oke banget. Cuannya dikit. Nggak rugi gitu. Iya, paling nggak barangnya habis. Betul. Terus kemarin lapor lagi. Saya iseng aja nanya. Bos, gimana maskernya? Hehehe. Dia coba bilang, keren. Tinggal 480 piece. 480 piece. Saya bilang, udah, lu bagi-bagiin aja segitu. Iya. Gini gua bagi-bagiin aja. Itu sih 700.000 loh, Bu. 700.000, bayangkan. Aduh, begitu dia buka dropshipper, dia buka reseller, ternyata banyak, Bu. Jadi sekarang itu ada orang yang punya barang nggak bisa jualan, ada orang yang nggak punya barang bisa jualan. Nah, itu aja. Jadi teman-teman, kalau misalnya bilang, aduh kita dipotong gaji, nggak ada penghasilan, ada kemauan nggak? Dari seperti begini aja, nyari begini menjadi reseller aja, bisa. Ada yang tanya ke saya, Pak, modalnya apa? Modalnya 1, tidak pakai duit, tapi pakai yang namanya kepercayaan. Bisa nggak kamu jual, yang kamu jual adalah kepercayaan, itu modal paling mahal, paling mahal. Karena itu nggak dijual. Kalau ada mau jual kepercayaan, nggak ada. Itulah yang harus dibangun zaman sekarang. Betul. Seru. Saya dengan Kotomi Wong, tahu ya Kotomi? Ya. Jadi saya bilang sama dia, beliau adalah ketua umum Billionaire Mindset yang saya dirikan 2014. Beliau saya tunjuk tahun 2018 kalau nggak salah, 2018 atau 2017. Saya lupa juga. Jadi beliau adalah ketua umum yang kedua. Ke-1 adalah Pak Daniel Huang. Walaupun saya mendirikan, saya nggak pernah mau jadi ketua umum, Bu. Saya tuh seneng aja ngumpul-ngumpulin, udah begini, udah bikin, udah ayo. Saya awalnya jadi pembina, setelah pembina saya bilang, udahlah, pembina yang lain aja giliran. Saya mah bagian penonton aja. Cuma sekarang perlu juga, pas lagi diperlukan saya bantuin. Nah, itu gunanya kan hatinya ke situ, nggak perlu nonjolin apa segala macam. Nah, dari situ saya bilang sama Pak Tommy, saya bilang, Pak Tommy bilang, Anton, banyak loh orang yang punya barang nggak bisa jual. Tapi lebih banyak lagi orang yang nggak punya barang, tapi mau jual. Mereka perlu bisnis. Gimana kira-kira? Betul.
Saya bilang kita ajarin. Terus gimana? Pokoknya ini dulu hatinya dulu dah. Kita nggak gitu kan, nggak mulai kita minta ajarin, kita nanya ke Riko, sebelum lu kawin ya, nanti udah kawin lu repot, ntar nggak bisa bantuin gua lagi. Ajarin dong gimana. Ketawa dia kan, kok Anton katanya. Iya mau apalah, ayo. Bayangin loh, orang-orang yang seperti begini, level-levelnya yang mungkin buat orang lain telepon aja susah, kita itu mendapatkan satu kehormatan, privilege untuk bisa connect dengan mereka. Saya nggak ngerti mereka kenapa bisa begitu. Saya seringkali nanya, kenapa sih kamu mau bantuin saya pada saat seperti begini, di posisi yang mungkin kamu juga bisa menolak. Dia bilang, kita kan lihat, kok Anton seperti apa, bantuin orang kemana-mana tanpa pamrih, ini. Masa sih sekarang kok Anton minta tolong kita nggak bantuin gitu ya. Waduh, terharu saya bilang. Tapi senang. Oke, mantap. Nah, sekarang memang banyak sekali orang-orang yang ya karyawan yang dirumahkan, ya Pak ya. Terus pengusaha yang terpaksa harus berhenti kerja. Nah, ini gimana nih? Ada nggak nasihat dari Pak Anton buat mereka ini? Apa yang harus bisa mereka lakukan waktu di rumah aja ini? Satu untuk pengusaha ya, pengusaha. Menurut saya adalah kalau pengusaha itu mau survive sekarang itu bukan dulu saya bikin talk show, bikin seminar digital or die. Pokoknya harus online gitu ya. Dulu itu ngomongnya begitu. Kalau sekarang udah nggak ngomong begitu. Lu mau bisnis nggak? Lu nggak mau, kalau mau bisnis nggak online, udahlah nggak usah ngomong gitu kan. Harus. Dua adalah orang seringkali salah paham. Yang namanya online bukan berarti sistemnya online, bukan. Kita seperti kayak begini online, menggunakan Instastory, menggunakan Instafeed, menggunakan YouTube, itu online. Orang nyari, di mana nih bisnis 3 jam, ada nggak? Gitu kan, orang nyari gitu. Online. Itu sistemnya online, bukan. Mungkin nanti yang melayaninya setelah ditelepon, di DM dan lain sebagainya adalah tradisional, masih pakai WA, masih dilayani manual segala macam. Nah, itu hal yang kedua. Kita online duluan, bukan berarti sistemnya harus online. Setelah itu baru kalau kita mau online itu nanti meningkatkan. Kayak sekarang pada saat saya work from home, pemerintah bilang mulai tanggal 16 work from home, saya bilang tutup langsung. Kita nggak ada yang cerita, Pak kita nggak bisa kerja di rumah, nggak ada, semua bisa. Kenapa? Sejak 5 tahun yang lalu saya sudah menyiapkan. Pada waktu 5 tahun yang lalu yang namanya cloud server itu masih dijadikan perdebatan, safe nggak, gimana ini segala macam. Ada yang mengatakan kalau travel itu masih yang kolot, ada yang mengatakan server kita harus simpen di kantor kita. Staff sendiri nggak bisa akses kalau di luar. Sekarang Bu, pada saat staff sendiri nggak bisa akses ke dalam server kantor, terus harus di rumah, ceritanya nggak bisa apa-apa. Betul. Jadi satu, saya sudah menggunakan cloud sejak lama, semua sudah online, walaupun mereka ke saya dilayaninya adalah offline, telepon, pakai WA, pakai chat dan lain sebagainya. Tapi di kitanya udah online. Itu yang membuat sebenarnya dibedakan. Online duluan, nggak punya sistem nggak apa-apa, asal present online-nya. Iya. Jadi yang paling penting adalah presence online-nya itu. Kita eksis di online, di sosial media. Kemarin ya ada satu yang di Zoom seminar. Di Zoom seminar, karena yang nanya itu kebanyakan nggak banyak nanya, saya bilang saya yang nanya. Saya mau tanya dong, menurut teman-teman apa kelebihan saya? Dari waktu itu judulnya adalah personal branding. Apa kelebihan saya? Ada yang nyeletuk. Saya ikut tur kemana-mana belum tahu bosnya siapa. Ikut A, ikut B, ikut C, nggak tahu bosnya.
Sejak saya tahu TX Pak Anton, saya nggak pernah ke travel lain lagi. Kenapa? Saya tahu kalau ada apa-apa, saya mesti ngomong kemana, mesti komplain kemana, mesti carinya kemana gitu ya. Saya bilang, oh iya, iya. Nah, saya baru tahu ternyata personal branding saya jalan gitu ya. Iya. Itu Iya. into business. Siapa yang nggak dikenal? Ada orang bilang, oh kita kan bos, kita di belakang. Ya, you are a boss. But I'm a leader. Leader harus kasih lihat. Itu Leader bedanya. nih. Bu, kita udah hampir habis nih Bu waktu nih Bu. Iya. Agak Iya, mau kasih pertanyaan nggak? Kayaknya saking terpesona dengar Pak Anton cerita nggak ada yang mau bertanya nih Pak. Cuma ada kasih jempol Pak. Boleh ya, silakan. Ya. Banyak Ini yang ngasih jempol. Ya, ini pecinta arsitek juga ikutan saya kemana-mana nih. Nah, Oh wah, gitu. kalau ini lain lagi nih, Pak Agus, Medan Lang. Ini nih, Medan. Pak Agus, Medan Lang nih. Orang hebat, ya. Wah, ini keren. Pak Teddy, how are you? Ya, keren. Senang. Pada saat kita bisa menyalurkan, berbagi semangat, itu kan udah sesuatu yang menurut saya cost you nothing, but you share joyful, happiness gitu kan ya. Iya. Betul. Yang ada kita juga seneng, ya kan? Keren. Oke, teman-teman nih kelihatannya nggak ada yang bertanya. Saya yang tanya kalau nggak ada. Nah, Pak Anton yang kasih pertanyaan. Iya, tanyanya ke Ibu. Bu, Oke. bisnis 3 jam itu apa sih Bu? Maksudnya belajar 3 jam apa gimana Bu? Nah, bisnis 3 jam ini saya punya bisnis internet. Oke. Ya, saya membantu orang-orang awam yang nggak ngerti bisnis internet bisa memulai bisnis internet hanya dengan 3 jam sehari. Kita lakukan 3 jam sehari. Nah, itu udah ada sistemnya. Pak Nares Chainani, ini kantor saya yang di New Delhi, Bu. Oh, New Delhi, halo Pak Nares. Ya. Tuh, ini harusnya ngobrolnya 3 jam. Jadwalnya Pak Anton padat, Pak Nares. Nanti ya Pak, kita bikin ngobrol 3 jam, Pak. Siap. Nah, itu seru tuh Pak. Bu, jadi artinya semacam kayak online course begitu atau gimana? Bukan Pak, jadi saya ini lebih ke membantu orang untuk setup bisnisnya, setup bisnis internet, affiliate Pak. Jadi kan sudah, okay. Jadi udah ada sistemnya juga dengan sistem funnel. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam bisnis 3 jam ini, kita akan kasih formulanya bagaimana dia menjalankan bisnisnya yang tadi udah ada sistem funnel tadi itu untuk bisa cepat Pak. Jadi, shortcut gitu. Iya, Ibu berarti punya produk atau mereka jadi asosiat Ibu atau mereka harus punya barang sendiri masing-masing? Oh enggak, sudah ada semua Pak. Semua. Jadi dari produknya udah ada, sistemnya udah ada, semua ada Pak. Ya, mau Bu? Bu, kasih kisi-kisinya Bu. Iya Bu. Iya, kasih kisi-kisinya Bu. Nah, yang paling gampang dikerjakan adalah kan affiliate Pak. Saya punya satu produk namanya Kaya dari Affiliate Marketing. Nah, dengan orang ngambil itu, dia udah ada sistemnya, Pak. Udah dapat sistemnya, tinggal daftar, gampang banget, tinggal daftar, dapat link affiliate, tinggal sebar, Pak. Ya. Nanti dia bisa dapat komisi sampai dengan 50%, Pak. Iya, terus itu jualannya apa, Bu? Jualannya itu e-course, Pak. Jadi di dalam affiliate. Iya, e-course. E-course-nya tentang apa, Bu? Tentang make money dari internet. Dari affiliate marketing. Siapa yang mau? Itu Pak, makanya sekarang ini laku banget. Iya, mau Bu. Kirim ya Bu ya ke saya. Saya langsung jadi member ya Bu ya. Oke Pak, sip. Ya. Oke, waktunya masih ada 5 menit Pak. Oke. Ada pesan-pesan nih buat teman-teman nih. Saya sesuai dengan judulnya, topiknya. Sebenarnya saya melihat bahwa orang itu punya kemampuan untuk menentukan masa depannya. Jadi kalau kita mau nanti makan duren, jangan nanam biji semangka, jangan diem gitu ya.
harus melakukan sesuatu. Kedua adalah saya melihat bahwa kebanyakan kita itu adalah pengennya disuapin. Saya melihat inilah kesempatan paling besar. Be different. Kalau semua pengennya adalah tidak bergerak, mindsetnya adalah pengennya instan dan lain sebagainya, inilah kita kesempatan. Ambil langkah. Ambil langkah supaya kita berbeda, lalu belajar, dan kita selangkah, dua langkah lebih depan dari mereka. Mereka tidak melakukan apa-apa, kita melakukan sesuatu. Mereka tidak mau bergerak, kita bergerak. Mereka maunya instan, dan tahu kalau instan itu adalah susahnya almost impossible. Bukan nggak ada yang instan, dapat lotre satu di antara juta, dapat juga gitu kan. Ya, atau merit orang kaya, atau apalah begitu. Bisa juga, tapi kan nggak gampang. Nah, itu opportunity-nya menurut saya. Bu, nanti kita bikin lagi, Bu. Khusus kita bikin lagi adalah kita langsung rekrut afiliat aja yang setuju. Wah, tuh ya. Wah, yang keren. Yang setuju kasih jempol. Ya. Ini Suwandi Chow ya yang kasih seminar. Siapa tuh Suwandi Chow? Suwandi Chow mentor saya, Pak. Oh, ya. Oke, keren. Ya. Oke, Bu. Oke. Kayaknya juga akan adakan seminar, Pak, webinar. Jadi seminar online besok. Nah, kalau Pak Anton ada waktu jam 10 pagi, Pak. Nah, lagi siaran. Lagi haji live. Oke, nanti saya kasih link webinar yang lain. Ya. Khusus untuk Bapak. Ya, jadi. Oke, teman-teman. Nanti kita ngobrol lagi sama Pak Anton mengenai langsung ya, Pak, mengenai afiliat tadi. Iya. Oke, sampai sini dulu teman-teman, ini waktunya sudah mau habis. Oke, terima kasih teman-teman semua, terima kasih banget sudah hadir. Terima kasih banget kepada Pak Anton yang sudah seru banget ngobrol dengan saya hari ini, keren banget. Oke, thank you, siang Pak Anton. Iya. Siang teman-teman semua, bye.